Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Dirut PT Cipta Nirmala Dr. Tawang Arif Nugroho, begitu pula Direktur PT Cipta Nirmala Bapak Heri Wahyudi, dan juga yang saya hormati Kepala Rumah Sakit Semen Gresik, Dr. Hendrawan Wijanarko, dan Direktur Cipta Nirmala Husada, Dr. Asmauna Asriniang Tias, dan semua keluarga besar daripada Rumah Sakit Semen Gresik dan juga keluarga besar daripada PT Cipta Nirmala, para dokter, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan bersama-sama kita memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka perlu kita ketahui, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwasanya daripada nabi-nabi terdahulu dan juga para sahabat-sahabat Nabi, dan kemudian diteruskan para ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW, mereka semua mengenali kemuliaan Nabi. Mereka tahu keagungan dan keistimewaan Rasulullah SAW. Satu cerita yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, begitu pula Imam Abu Nuaim dan juga Imam Hakim dalam Mustadrak. Ada sahabat yang bernama Khuraim bin Aus bin Harithah. Beliau mengatakan, aku ini masuk Islam, ikut bersama Nabi ketika beliau Rasulullah selesai dalam peperangan Tabuk. Itu cerita beliau. Jadi beliau masuk Islamnya setelah peperangan Tabuk. Nah, ketika aku menghadap Nabi, bertemu dengan Nabi, di situ aku dengar sahabat Abbas, yang mana sahabat Abbas ini juga pamannya Rasulullah. Ya. Meskipun paman, para hadirin, beliau itu kalau manggil Rasul, ya Rasulullah. Bukan ya Muhammad karena ponakannya, bukan. Padahal ini pamannya, saudara ayahnya. Tapi kalau manggil Rasul SAW dengan sebutan ya Rasulullah. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan memanggil nama Nabi seperti kalian memanggil salah satu daripada kalian. Ya, makanya memanggilnya pun dengan ya Rasulullah. Nah, sahabat Abbas ini dalam sejarah beliau itu orangnya tinggi, para hadirin. Bahkan beliau itu pernah mencium kening istrinya di atas kuda, beliau berdiri sama. Ya, ini kuda Arab ini ya, bukan kuda Indonesia loh ya. Kuda Arab ini dibuat perang ya, besar, kuat, tinggi. Ya. Kalau kuda Indonesia digedokaran muter ini Pak, 3 kali istirahat ya kudanya. Ya. Nah, ini kuda Arab dibuat perang, tinggi, besar. Itu saking tingginya sahabat Abbas itu seperti itu. Pernah mencium kening istrinya di atas kuda. Beliau berdiri sama. Ya.
Tapi kalau sudah bersama Nabi, Nabi lebih tinggi. Ini termasuk mukjizat Nabi. Nabi itu tidak kelihatan tinggi, betul enggak. Tapi setiap duduk sama siapapun, Nabi lebih. Itu Rasulullah SAW. Nah, sahabat Abbas ini paman Nabi. Beliau pernah ketika itu, di setelah peperangan Tabuk, sebagaimana disampaikan sahabat Khuraim ini, aku mendengar sahabat Abbas ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, i'dzan li an amtadihaka. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu. Itu kata sahabat Abbas. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu. Minta izin untuk memuji Nabi. Di hadapan Nabi. Apakah Nabi melarang? Oh jangan. Kamu jangan muji kecuali Allah. Ternyata tidak. Bahkan sama Nabi dikatakan, Kul, katakan wahai Abbas. La yafdudillahu fak. Allah tidak akan merusak mulutmu. Karena memuji Nabi Muhammad SAW. Sehingga termasuk daripada pujian sahabat Abbas kepada Nabi, min qabliha, tibta fi dhilal, wa fi mustaudain, haithu yuhsaful waraku. Thumma habattal bilad, la basharun anta, wala mudghatun, wala alaku. Kata sahabat Abbas di hadapan Nabi ini. Sebelumnya ya Rasulullah, engkau berada di tempat yang mulia, yaitu di surga. Ketika itu di dalam sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Itu maksudnya. Sebelum ini ya Rasulullah, engkau sudah berada di tempat yang mulia, yaitu di surga. Ya. Di sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian engkau turun bersama Nabi Adam ke dunia. Ketika itu engkau bukan berupa manusia, bahkan belum berupa gumpalan darah, bahkan belum gumpalan daging. Itu kata sahabat Abbas. Bal nutfatun tarkabus safina waqad aljama nasran wa ahlahul gharaqu, kata. Akan tetapi engkau berupa air yang berpindah-pindah sampai engkau menaiki perahu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Karena Rasulullah juga anak cucu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, berkat engkau ya Rasulullah, Nabi Nuh itu diselamatkan. Karena Nabi Nuh diselamatkan dari banjir, karena apa? Di sulbinya itu ada Rasulullah SAW. Itu pujian sahabat Abbas di hadapan Nabi. Ya. Kemudian terus ada beberapa bait setelahnya. Tunaqalu min salibin ila rahimi idza madha alamun bada tobaku. Kemudian engkau berpindah dari tulang rusuk satu ke tulang rusuk yang lainnya, dari rahim satu ke rahim yang lainnya, ya. Dari generasi ke generasi sampai beliau mengatakan wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Dan engkau ketika lahir ya Rasulullah, bumi ini menjadi terang, bersinar cakrawala ini berkat kehadiranmu ya Rasulullah. Fanahnu fi dzalika dhiya, kata sahabat Abbas. Dan kami sekarang ini berada di cahaya itu. Cahayamu itu, barokah cahaya itu. Wa fin nuri wa fi subulir rasyad nakhtariku. Dan kami berada di dalam cahayamu ya Rasulullah dan di jalan petunjukmu ya Rasulullah. Itu yang dikatakan sahabat Abbas di hadapan Nabi. Memuji Nabi di hadapan Nabi. Maka sama Nabi didoakan para hadirin. Wahai Abbas, la yafdudillahu fak. Wahai Abbas, Allah tidak akan merusak mulutmu. Karena muji Nabi didoakan, bayangkan. Ya. Maka dalam sejarah, sahabat Abbas itu diberi umur panjang oleh Allah. Sampai usia sepuh tidak ada satu gigi pun yang rontok. Sahabat Abbas itu utuh, giginya sampai meninggal. Coba bayangkan. Karena doanya Nabi Muhammad SAW. Padahal meninggal usianya sudah sangat sepuh. Jauh setelah Nabi SAW meninggalnya. Tapi karena doanya Nabi, satu giginya nggak ada yang lepas sahabat Abbas itu. Apa sebabnya? Memuji Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, orang yang selalu memuji Nabi itu akan selalu mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, memang yang kita peringati sejarah hidupnya, hari kelahirannya, ini memang sosok manusia yang sempurna dohir dan batinnya. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Nabi itu adalah manusia yang pertama sempurna jasmaninya. Jadi pantas kalau dipuji, pantas kalau disanjung.
Karena yang pertama, beliau itu manusia yang sempurna jasmaninya. Ulama menyebutkan, bagaimana sih termasuk kesempurnaan jasmani Nabi itu? Di dalam Maulid Diba disebutkan, aliful anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Rasul itu gantengnya, hidungnya itu berbentuk seperti huruf alif, kata beliau. Maksudnya mancung Nabi itu. Nabi itu mboten pesek, tapi mancung. Makanya aliful anfi. Hidungnya berbentuk seperti huruf alif. Nuniyul fami. Mulutnya berbentuk seperti huruf nun. Mimiyul fami. Mulutnya berbentuk seperti huruf mim. Nuniyul hajib, alisnya seperti berbentuk huruf nun yang terbalik. Itu wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Hurairah pernah ditanya oleh tabi'in. Tabi'in itu tidak ketemu sahabat, tidak ketemu Nabi, tapi ketemu sahabat. Sehingga tabi'in ini bertanya kepada sahabat Abu Hurairah yang pernah melihat langsung Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Ya Abu Hurairah, akana wajhu Rasulillahi kasef? Wahai Abu Hurairah, apakah wajah Nabi itu berkilau seperti kilauan pedang? Karena mereka cuma dengar-dengar Nabi itu bercahaya, Nabi itu bersinar. Ya. Dan orang Arab tuh biasa para hadirin kalau kita baca syair-syairnya, pasti dalam syair mereka itu urusan perang, ya, kemudian urusan perempuan, ya, itu orang-orang Arab karena memang hiburannya perang. Sehingga yang di hadapannya itu yang selalu dibikin bait-bait syair. Oh bagaimana kilauan pedang, bagaimana kuda ketika, nah itu syair-syair orang Arab banyak seperti itu. Nah makanya sahabat tabi ini bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah wajah Nabi itu berkilau seperti kilauan pedang? Maka dijawab oleh sahabat Abu Hurairah, la bal ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Kata beliau, wajah Nabi itu berkilau bukan seperti kilauan pedang, tapi seakan-akan matahari berjalan di wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dari segi kulit abyadullah musyarraban bihumrah. Nabi itu putih kemerah-merahan. Kulitnya putih kemerah-merahan. Ya. Kulitnya sahabat Anas bin Malik, beliau itu khidmah dengan Nabi kurang lebih 10 tahun. Menjadi pembantunya Nabi 10 tahun, itu sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ma masastu hariron waladibajan alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh sutra atau semacamnya yang lebih lembut daripada tangannya Rasulullah SAW. Itu perkataan sahabat Anas bin Malik. Ya. Tidak pernah menyentuh sutra atau yang sepertinya yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah SAW. Kemudian dari segi bau, aroma Nabi SAW. Ya. Disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, Rasul itu idza marra fi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Rasul itu kalau lewat di suatu jalan, maka semua orang tahu jalan ini barusan dilewati Rasul SAW. Kenapa? Karena baunya. Ya. Karena bau wanginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau lewat itu semua orang tahu, oh barusan Nabi lewat sini. Ini baunya Nabi SAW. Ya. Jadi semua orang tahu kalau Nabi melewati jalan tersebut. Kemudian wa idza jalasa fi majlisin. Nabi itu kalau duduk di suatu majelis, ya, baqiyati buhu ayyaman wa intaghayyab. Bekas bau harum Nabi itu nempel berhari-hari, meskipun Rasulullah SAW sudah pergi. Jadi kalau duduk satu majelis, bau harumnya nempel berhari-hari, padahal Rasul sudah pergi. Ya. Wa yujadu ahsanu tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Dan keluar dari tubuh Nabi bau yang paling harum meskipun beliau tidak pakai minyak wangi. Itu Rasulullah SAW. Makanya dulu Ummu Sulaim, ya, kalau tidak salah beliau itu ibunya sahabat Anas. Ya. Itu memerintah, pernah suatu ketika Rasul SAW tidur,
di rumah beliau istirahat sebentar, menyuruh anaknya itu untuk mengambil keringatnya Nabi. Karena ketika itu Nabi tidur keringetan. Diambil, dimasukkan botol ya, dimasukkan botol untuk dijadikan minyak wangi. Jadi mungkin kalau dulu jualan minyak wangi di zaman sahabat gak laku, Pak ya. Mereka sudah keringatnya Nabi itu jadi minyak wanginya. Jadi itu minyak wanginya sahabat itu keringatnya Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasul tahu bangun, apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, kami ambilin untuk keberkahan kami dan keluarga. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah ini termasuk bagaimana kesempurnaan jasmani fisik Rasulullah SAW. Nah kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan, Nabi itu dulu itu para hadirin, hiburannya penduduk Mekah, apa hiburannya mereka orang Mekah itu? Melihat bulan ketika purnama. Itu hiburannya. Karena memang di sana nggak ada air terjun, ya. Ada kebun binatang, boten enten batu kayak tretes itu nggak ada. Jadi hiburannya kalau sudah bulan purnama malam 15, itu mereka kumpul dengan kerabatnya, kumpul dengan keluarganya, menyaksikan keindahan bulan ketika purnama. Itu hiburannya. Ya sakno biar ya. Itu sudah hiburannya itu. Jadi kalau sudah malam 15 karena bulan itu sempurna purnama malam 15. Jadi kumpul menikmati indahnya bulan itu. Subhanallah ketika mereka sedang berkumpul ini menikmati keindahan bulan, Rasulullah datang. Yang tadinya mata mereka menuju menyaksikan bulan ganti melihat wajahnya Rasulullah SAW. Ya. Makanya akhirnya disebutkan oleh syair, ya gharul badru min husni wajhihi. Bulan itu cemburu karena keindahan wajah Nabi. Kenapa? Karena dulu dijadikan hiburannya orang Arab, ketika ada Rasulullah diganti hiburannya menyaksikan wajahnya Nabi. Karena lebih enak dipandang daripada memandang bulan. Itu wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada salah seorang penyair mengatakan, al badru yakmulu kulla syahrin marratan. Bulan itu purnama 1 bulan sekali, yaitu malam 15. Wa hilalu wajhika kulla yaumin kamilu. Adapun wajah engkau ya Rasulullah setiap hari purnama. Tidak usah nunggu 1 bulan sekali. Kalau wajah jenengan setiap hari purnama ya Rasulullah. Itu perkataan syair memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan, ya, katanya Rasul itu orangnya ganteng. Lebih ganteng mana, lebih tampan mana dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu saking tampannya, ya, sampai Imro'atul Aziz, istrinya mungkin sekarang itu Perdana Menteri, ya, wa qallaqatil abwab wa qalat haytalak, ya, mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat maksiat. Zulaikha itu, ya, karena tidak kuat melihat ketampanan Nabi Yusuf. Padahal beliau itu istrinya orang yang terhormat, mungkin Perdana Menteri, ya. Tapi karena ketampanan Nabi Yusuf, sehingga tidak kuat menahan, ingin berbuat maksiat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf ingat Allah Subhanahu wa taala, menjauhi daripada perbuatan itu. Nah, belum lagi perempuan-perempuan yang sering kita dengar, ya, dikasih pisau dan apel, kemudian yang diiris bukan apelnya akan tetapi tangannya, karena melihat keindahan wajah Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Di Al-Qur'an disebutkan itu, ya. Ketika Nabi Yusuf, mereka qatta'na aydiyahunna, mengiris tangannya. Tidak sadar melihat ketampanan Nabi Yusuf. Ini bukan manusia ini, malaikat ini, ganteng Nabi Yusuf. Nah, Nabi Muhammad katanya lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Tapi kok tidak pernah dalam sejarah orang-orang perempuan-perempuan Arab itu ngiris-ngiris tangannya karena melihat Nabi, ya, atau mungkin narik-narik Nabi untuk berbuat maksiat. Ulama menjawab, karena Nabi Yusuf itu cuma diberikan al-jamal oleh Allah, keindahan saja. Tapi kalau Rasulullah diberikan 2, al-jamalu wal jalal, diberikan keindahan dan kewibawaan. Makanya perempuan-perempuan itu segen
dengan Rasulullah SAW. Ganteng tapi nyungkani Rasulullah SAW itu. Kalau Nabi Yusuf cuma ganteng tok, makanya berani mereka menggoda Nabi Yusuf alaihissalam karena cuma ganteng tok. Tapi kalau Rasulullah itu diberikan ketampanan dan kewibawaan. Makanya tidak berani mungkin perempuan Arab narik-narik Rasulullah, atau mungkin kalau sekarang di sweetie gitu ya, sweet itu ganteng rek mungkin gitu ya. Tidak berani ya. Karena apa? Karena berwibawa Rasulullah SAW. Di samping beliau ganteng, beliau itu berwibawa. Ada satu kitab sejarah yang saya baca. Ini tidak usah Rasulnya ya. Tidak usah Rasulnya. Ayahnya Rasul Abdullah itu, ayahanda Nabi, itu ketika beliau menikah dengan Siti Aminah, tidak sedikit perempuan-perempuan itu yang meninggal dunia karena patah hati. Bayangin. Loh, disebutkan dalam sejarah ini. Kalau yang sakit banyak ini. Karena semua ingin dikawini oleh Abdullah. Karena tahu loh, wis rabi sama Siti Aminah. Akhirnya patah hati sampai meninggal dunia. Itu disebutkan dalam sejarah. Ya. Itu baru ayahnya, loh bagaimana Rasulullah. Makanya ketika itu Abdullah, ayah Nabi, ketika menikah, beliau merasa kalau lewat mungkin dilihat orang-orang ya. Tapi ketika menikah kok biasa saja. Ya. Sehingga Abdullah bertanya kepada orang yang dulu pengefan-pengefennya mungkin ya, perempuan-perempuan. Kamu dulu kalau lihat saya kok mungkin kagum, takjub, kok sekarang biasa? Ya wahai Abdullah, kami ini perempuan dulu, ketika melihat engkau melihat cahaya di wajahmu. Tapi sekarang cahaya itu sudah nggak ada. Karena apa? Sudah berpindah ke rahimnya Siti Aminah. Rasulullah SAW sudah berada di kandungan Siti Aminah. Ya, makanya berpindah kemuliaan Abdullah karena di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Nabi itu yang pertama sempurna jasmaninya. Yang kedua, hadirin hadirat rahimakumullah, sempurna akhlaknya. Nabi SAW itu sempurna akhlaknya. Ya. Karena memang diutus untuk menyempurnakan akhlak itu Rasulullah SAW. Nah, termasuk akhlak Nabi ya. Dulu itu Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Abu Jahal itu membuat lubang yang besar, kemudian ditutup. Sekiranya orang masuk, tidak bisa naik itu. Di tempat yang biasa Rasul lewat. Memang sengaja ini suka ganggu ini. Abu Jahal ini suka ganggu Rasulullah SAW. Ya. Jadi sengaja buat lubang yang besar di tempat yang beliau biasanya lewat. Ditutup. Nah, namanya Rasulullah ketika mau lewat diberitahu oleh malaikat Jibril, jangan lewat situ. Ada lubang di situ. Muter Rasulullah SAW. Abu Jahal lihat, loh, gak lewat. Keesokan harinya, gak lewat mana? Ya. Subhanallah, mungkin jalan beberapa hari, Abu Jahalnya lupa. Mungkin dilupakan oleh Allah ya. Ya. Dia yang lewat situ. Akhirnya nelbok, Pak. Masuk ke lubang yang dia bikin. Teriak-teriak, nggak ada yang nolong. Ternyata yang lewat siapa? Rasulullah lewat situ. Loh, Abu Jahal lapo kan? Ya. Masuk lubang di situ. Iya Muhammad, ini orang-orang ini iseng nih bikin di sini sembarangan. Akhirnya saya masuk. Rasulullah tahu dia yang bikin, cuma ditolong sama Nabi. Saya tolong, naik. Loh, bayangkan itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga Nabi Muhammad SAW itu di depan rumahnya setiap hari itu dikasih kotoran manusia, bukan hewan loh ini, manusia. Nggak usah dibayangkan Pak Bu, tak nafsu makan jenengan nanti ya. Ya. Tapi apakah Nabi marah? Dibersihkan sama Nabi dan Rasul berdoa, ya Allah dengan ini engkau mengangkat derajatku. Ya. Itu yang dilakukan Nabi. Ya, coba kita rapor RT, RW, lurah kabeh Pak ya. Diviralkan langsung ini ya, mungkin gitu. Cek CCTV, sopo iki kan gitu. Kalau kita mungkin seperti itu. Tapi Nabi tidak dibalas. Tidak membalas Rasulullah SAW. Begitu pula pernah suatu ketika, ini akhlaknya Rasul para hadirin. Pernah suatu ketika perempuan ini fakir miskin. Kepingin sekali memberikan hadiah sama Rasulullah. Ngumpulkan uang, beli anggur. Nah ketika itu Rasul sedang bersama sahabat. Datang ini perempuannya Rasulullah, hadiah sedikit buat jenengan. Oh.
Diterima sama Nabi. Senang Nabi. Nah, kebiasaan Nabi itu kalau dapat hadiah itu dimakan, kemudian dibagikan sahabat-sahabatnya. Kali ini berbeda. Ketika dimakan sama Rasulullah, perempuan itu senyum. Dimakan lagi. Senyum lagi, senang. Hadiahnya dimakan sama Rasulullah. Ya. Terus seperti itu. Sahabat-sahabat delok-delokan. Kok gak dibagi? Biasanya bagi-bagi Rasulullah. Ya. Terus dimakan terus sama Nabi. Ya. Sampai pergi perempuan itu. Nah, sahabat tanya. Karena pasti gerak-gerik Nabi itu ada hukum, ada hikmah. Tidak sembarangan Rasulullah SAW itu. Sehingga sahabat tanya bukan karena kepingin dikasih anggurnya, bukan. Ya Rasulullah, kok tidak seperti biasanya. Biasanya kalau dapat hadiah, dibagi. Ini kok dimakan dewe kan gitu ya. Apa kata Rasulullah? Kamu tahu wahai sahabat, ini anggur ini gak enak, kecut temen ini. Paham enggak? Ya. Kalau saya tadi ngasih jenengan, kemudian jenengan makan, muka jenengan berubah, perempuan itu tahu, loh gak enak berarti. Ya. Sengaja saya tahan itu, ya, supaya hatinya senang. Padahal mulus itu Rasulullah SAW, mungkin ya. Kalau kita ya, nak tahu kalau beliau ya. Saya tahan karena kalau saya kasihkan jenengan, kemudian jenengan makan, rasanya tidak enak, pasti kalian akan memberikan tanda. Akhirnya perempuan itu sakit hati nanti, kesian, gelo nanti, saya tidak mau. Makanya saya tahan, saya makan sendiri nih anggur, supaya menyenangkan itu orang. Loh, itulah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulia para hadirin, hadirat rahimakumullah. Sempurna jasmani Nabi, sempurna akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari kesempurnaan dua ini, sempurna jasmaninya, sempurna akhlaknya, mana yang dipuji oleh Allah? Ternyata yang dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Rasulullah, ya Muhammad, sungguh engkau berada di budi pekerti yang sangat tinggi. Ternyata yang dipuji bukan gantengnya, tapi yang dipuji adalah akhlaknya. Loh kenapa hadirin hadirat rahimakumullah? Ya karena akhlak ini yang bisa kita tiru dari Rasulullah. Kalau fisiknya tidak mungkin bisa ditiru. Oh, kepingin niru Nabi mancung, tuku jepitan Pak ya. Lapo dijepit irungmu? Kepingin mancung kayak Kanjeng Nabi, tidak mungkin. Mungkin jepitnya dilepas ya pesek mana ya, akhirnya kan gitu. Ya. Oh, kepingin mungkin putih kemerah-merahan seperti Rasulullah, dicat mungkin ya. Tambah lagi, kena udan luntur balik mana ya. Karena kita semua ini sudah produk ilahi, kan itu. Made in ilahi. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, kata Allah. Dan dia Allah yang telah membentuk kalian di rahim kalian sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa meniru, tidak bisa meniru dari jasmani Nabi. Yang bisa kita tiru adalah akhlaknya Nabi. Makanya yang dipuji oleh Allah bukan kesempurnaan jasmaninya, akan tetapi yang dipuji oleh Allah adalah kesempurnaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ternyata akhlak Nabi sebelum makan itu cuci tangan, baca doa, itu akhlak Nabi. Ya. Kemudian makan tidak terlalu kenyang, itu adalah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena memang yang membedakan kita ini para hadirin hadirat rahimakumullah adalah cara adab dalam kita melakukan sesuatu. Kambing itu makan, ya, cuma bedanya makannya enggak pakai aturan itu kambing makan itu. Sama berarti manusia pokoknya mangan warek, ya berarti apa bedanya dengan hewan? Kan gitu. Manusia masuk rumah, mengucapkan salam, kalau bukan rumahnya minta izin dulu, boleh masuk apa enggak? Manusia masuk rumah. Kambing masuk kandang, nyelonong aja Pak. Ya. Oh berarti kambing masuk kandang. Nanti sampean lihat di omain jenengan nih. Salam apa ndak? Oh menungso mlebu iki. Kalau ndak oh wedhus berarti kan gitu. Ya. Ibu-ibu mungkin ya lihat oh anaknya, oh suaminya makan pakai adab, pakai cuci tangan, ada doanya. Oh berarti cocok dikasih
mungkin nasi uduk, ya pecel mungkin ya. Tapi kalau enggak, oh wedhus iki. Kayak suket aja berarti Pak kan itu. Ya. Nah, itu yang membedakan kita dengan hewan karena dari adabnya. Makanya manusia itu akan dinilai dari segi akhlaknya daripada budi pekertinya. Justru sebaliknya, orang yang ditakuti itu ketika orang tidak mempunyai akhlak yang baik para hadirin. Makanya coba umpamanya ada ibu-ibu ini lewat satu tempat, ya. Kemudian ada sapi lewat, ada sapi di situ. Apakah takut digoda sama sapi? Diperkosa sapi? Tidak mungkin kan? Meskipun sapinya 10 mamanya. Tapi ketika melewat kumpulan orang yang tidak punya akhlak, mungkin dia sedang judi, sedang mabuk, pasti takut. Takut mungkin diganggu, mungkin takut diperkosa, kan gitu. Karena apa? Mereka orang tidak punya akhlak itu. Ya. Bapak lewat bawa tas ada uangnya, tidak mungkin takut dirampok kalau lewat kambing banyak di situ. Apa dirampok kambing? Tidak mungkin. Tapi ketika melewati orang yang tidak punya akhlak, pasti takut mungkin disiksa, mungkin dirampok, mungkin dicuri, dan lain sebagainya. Karena itulah yang membedakan kita dengan hewan. Adab, akhlak, tata cara. Makanya Nabi SAW itu diutus oleh Allah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, hadirat rahimakumullah, ketika ulama mengkaji tentang hadis ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ternyata mereka mengatakan akhlak itu, adab itu dari dulu di Arab sudah ada. Makanya Nabi untuk menyempurnakan, bukan untuk memperbaiki. Karena nabi-nabi terdahulu itu juga mengajari akhlak, termasuk syariat, tauhid, syariat dan akhlak, tapi belum sempurna. Sampai datangnya Nabi menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Makanya ulama mengatakan Nabi itu mulia bukan karena akhlaknya, tapi budi pekerti itu menjadi mulia dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang menyempurnakan daripada budi pekerti tersebut. Oleh karena itu, hadirat rahimakumullah, alangkah beruntungnya orang yang mengetahui kemuliaan Nabi, keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita lihat dalam sejarah para sahabat itu mereka itu orang yang menyaksikan kesempurnaan fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama mengatakan lau khuyiru baina sohbati wa dukhulil jannah lakhtaru sohbah. Para sahabat itu dikasih pilihan. Sahabat, kalian masuk surga atau menjadi sahabat Muhammad? Maka mereka lebih memilih menjadi sahabat Muhammad. Karena percuma kalau masuk surga tidak ketemu Rasulullah SAW. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Thauban. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini para hadirin mikir di rumahnya. Loh, nanti kalau saya meninggal dunia bisa enggak ya ketemu Rasulullah? Kalau seandainya ditakdirkan masuk surga, pasti surganya lain. Ini Nabi Muhammad ini, makhluk yang termulia ini. Itu kepikiran sahabat Thauban. Ya. Sampai sakit, takut nanti enggak bisa ketemu Rasulullah kalau sudah meninggal dunia. Sehingga beliau punya inisiatif, mumpung masih di dunia, saya akan memuaskan pandangan saya memandang Rasulullah SAW. Takut nanti di akhirat tidak bisa ketemu Nabi. Karena beda derajatnya. Nah, setiap ketemu Nabi dipendeli. Ya. Jenengan dipendeli orang pasti ngerosok kan gitu ya. Nah Rasulullah melihat Thauban, ma baluk ya Thauban, Thauban ada apa kamu? Telok-telok ayan gitu ya. Maka apa jawaban Thauban? Ini atamatta'u binadhari ilaik. Ya Rasulullah, aku sedang menghibur diriku untuk menyaksikan engkau ya Rasulullah. Ditanya, kenapa wahai Thauban? Ada apa? Setelah saya pikir ya Rasulullah, kelihatannya lebih enak hidup di dunia daripada nanti hidup di akhirat. Toh kalau takdirnya masuk surga, tidak bisa ketemu jenengan. Tingkatannya lain, kata sahabat Thauban. Makanya kelihatannya lebih enak hidup di dunia. Bisa kumpul dengan engkau ya Rasulullah. Nah ketika Thauban mengatakan seperti itu, langsung turun ayat yang berbunyi, waman yuti'illaha war rasul
faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Sebab ayat itu turun karena Thauban. Apa artinya? Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka nanti dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jaminannya. Makanya kita kalau kepingin kumpul sama Nabi nanti di akhirat, ya resepnya sama. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Nah ketika itu senang sahabat Thauban. Oh, sahabat-sahabat bergembira. Ternyata nanti di akhirat bisa kumpul sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sahabiah para hadirin. Ya, ini bukti mereka itu saking cintanya kepada Nabi. Ya. Beliau itu pertama kali orang yang mati syahid dalam Islam. Namanya Thumayyah. Awalu syahida fil Islam. Pertama kali perempuan yang mati syahid dalam Islam itu namanya Thumayyah. Nah, Thumayyah ini ditawan, diikat, disiksa. Karena dulu ketika di Mekah orang-orang masuk Islam itu disiksa. Tapi mereka yang kastanya rendah, budak, ya. Tapi kalau orang-orang yang punya kasta tinggi, tidak berani. Makanya kita lihat sahabat Abu Bakar itu tidak mungkin disiksa. Kenapa? Karena mereka termasuk kastanya tinggi dari suku-suku terhormat. Ya. Tapi yang disiksa-siksa itu para budak, ya, orang-orang yang kastanya rendah. Nah, termasuk Thumayyah ini disiksa karena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Seorang orang kafir datang kepada orang Thumayyah ini. Thumayyah, kenapa sih kamu lebih milih ikut Muhammad? Coba kamu ikut agamamu yang dulu kan enak, selamat kamu. Bisa kumpul sama keluargamu, bisa kumpul sama anakmu. Ini kalau kamu ikut Muhammad ya seperti ini, disiksain. Apa jawaban pecinta Rasulullah SAW? Dzuktu halawata hubbi Muhammad, fabadzaltu ruhi. Aku merasa nikmat ketika aku cinta dengan Muhammad Rasulullah SAW. Maka aku rela mengorbankan nyawaku demi Rasulullah SAW. Loh, itu loh sahabat seperti itu para hadirin ya. Karena merasakan nikmat cinta dengan Nabi, tidak masalah, meskipun dibunuh sekalipun. Kenapa? Membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat yang lain, ada namanya Zaid bin Dathina. Sama juga, sahabat Zaid itu disiksa, ditawan. Kalau sudah ditawan, dijadikan tontonan oleh orang kafir itu. Itu dulu seperti itu. Ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Karena Abu Sufyan masuk Islam nanti di akhir. Ya. Penasaran, karena terkenal ini cintanya sahabat Muhammad dengan Muhammad ini luar biasa. Terkenal di mana-mana. Ya. Maka Abu Sufyan mau menguji sampai mana sih cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad ini. Ditawarkan. Zaid bin Dathina dikasih tawaran. Zaid, kamu saya bebaskan. Kumpul kamu dengan anak istrimu. Tapi sebagai penggantinya Zaid, Muhammad berada di tempatmu di sini. Barter sama Muhammad. Mau kamu? Maka apa jawaban Zaid ini? Wahai Abu Sufyan dan orang-orang kafir ini yang ada, karena dibuat tontonan ini. Jangankan tawarannya seperti itu. Seandainya engkau memberikan tawaran, lebih milih mana? Aku dibunuh, aku meninggal, aku mati, apa Muhammad tertusuk duri di rumahnya? Bukan di sini, tertusuk duri di rumahnya. Maka aku lebih milih, lebih baik aku mati daripada Muhammad tertusuk duri. Loh, bayangkan. Itu cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Sehingga Abu Sufyan belum masuk Islam. Mengucapkan, ma ra'aitu ahadan, yuhibbu ahadan, kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang cinta kepada seseorang seperti cintanya Muhammad, seperti cinta sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tidak pernah melihat seseorang yang cinta kepada seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh, kenapa para hadirin? Mereka itu orang yang tahu kemuliaan Rasulullah, keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi sahabat contohnya, ada namanya sahabat Handalah bin Amir. Sahabat Handalah ini gelarnya Ghasilul Malaika. Seseorang yang dimandikan oleh malaikat Allah di langit. Seseorang yang dimandikan malaikat di langit.
Bagaimana ceritanya? Beliau itu ikut perang Uhud dan statusnya kemanten baru. Baru kawin kemarin ini. Keesokan harinya sahabat mengumumkan, para sahabat siap-siap, semua dipanggil Rasulullah. Kita akan perang. Siapkan pakaian perang. Mau perang Uhud ini. Ya. Sehingga ketika mendengar dipanggil Rasulullah, langsung ditinggal istrinya, berangkat menghadap Nabi. Pakai baju perang, berangkat. Ya. Karena apa? Panggilan Rasul ini. Ikut perang Uhud, ketika itu peperangan Uhud. Muslimin kalah di situ. Termasuk yang gugur ini, sahabat Handalah bin Amir. Selesai perang, Pak, Bu, selesai perang. Ya. Malaikat Jibril datang memberikan kabar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang sahabatmu yang bernama Handalah sedang dimandikan malaikat di langit. Nabi ngerti, tapi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada sahabat, ya, supaya tahu. Ya. Nah, kalau Nabi itu setiap diberikan kabar meneng-menengan tok, sahabat nggak ngerti. Kita juga nggak tahu nanti sampai sekarang. Ya. Makanya Rasul mengatakan, sahabat, ini barusan malaikat Jibril datang kepadaku memberikan kabar bahwasanya Handalah bin Amir dimandikan malaikat di langit. Coba kamu tanya istrinya. Apa sebabnya? Ya. Ketika ditanya istrinya, ternyata apa jawaban istrinya? Iya ya Rasulullah, sampaikan kepada Nabi maksudnya. Tadi itu aku sedang berduaan dengan suamiku. Selayaknya suami istri. Sedang berduaan suami istri. Ketika suami saya mendengar dipanggil Rasulullah, langsung saya ditinggal. Pakai baju perangnya, berangkat menghadap Nabi. Itu suami saya belum mandi besar itu. Ya. Saking tidak maunya terlambat dipanggil Rasulullah SAW. Istrinya ditinggal. Kemanten baru nih. Ya. Bayangkan katanya kan enak jalan ini kan gitu ya. Kemanten baru ya. Ada yang mengatakan kenikmatan dunia kan gitu. Tapi kalah dengan sahabat, lebih nikmat kumpul sama Nabi SAW. Lo bayangkan. Ya. Lebih nikmat mereka berkumpul dengan Nabi SAW. Apapun kenikmatan itu kalah dengan bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin rahimakumullah, ada Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan seperti ini. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyam. Surga itu, aku ingin masuk surga. Sama, kita juga kepingin masuk surga. Tapi tujuannya lain. Aku ingin masuk surga, kata beliau, bukan karena kenikmatan surga. Bukan karena di surga itu ada bidadari yang cantik mungkin, atau istana yang mentereng, kendaraan yang mewah, atau mungkin makanan-makanan yang lezat, bukan. Tapi beliau mengatakan, aku ingin masuk surga karena di dalam surga ada kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan masuk surga supaya bisa ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Nah itulah hadirin hadirat orang yang tahu mulianya Rasulullah, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Makanya ada seorang ulama besar ketika ditanya, sifli na'imal jannah. Wahai imam, coba sifatkan kepadaku nikmatnya surga itu ada apa sih? Ternyata jawabannya bukan bidadari, istana, bukan. Jawabannya apa? Fiha Rasulullah SAW. Kepingin tahu nikmatnya surga? Di dalamnya ada Rasulullah SAW. Ya. Itu kenikmatan surga karena di dalamnya ada Rasulullah SAW. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, ya, rugi kita ini umat Nabi tidak menjadikan Nabi idola kita di hati kita. Tidak menjadikan Nabi nomor satu di hati kita, tentunya setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi kita punya Rasul, pemimpin yang sempurna dohir batinnya, sempurna segala-galanya, tapi kita nggak kenal dengan Nabi kita. Ya. Kita nggak tahu kemuliaan Rasul SAW, sehingga kita tidak mengkaji sejarahnya. Ya, kita mungkin jarang bersolawat kepadanya. Karena apa? Itu karena kekurangan kita dalam memahami kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah tahu kemuliaan Nabi, keistimewaan Nabi, pasti yang di hatinya setelah Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang ulama yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Lau ghaba anni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam torfata ainin ma'adattu nafsi muslimah. Kalau seandainya aku lupa dengan Nabi sebentar saja,
aku lupa dengan Rasulullah, maka aku tidak anggap diriku ini umat Islam. Lo bayangkan. Tidak pernah lupa sejenak pun dari Rasulullah SAW. Yang di hatinya selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, adanya perayaan-perayaan Maulid di mana-mana itu seperti al-madrasah al-mustafawiyah, madrasahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena di sana disebutkan kemuliaan Nabi, disebutkan keistimewaan Nabi, disebutkan keagungan Nabi, akhlaknya Nabi, supaya bisa menambah kecintaan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kenal kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dijadikan pecinta-pecinta sejati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengikuti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tempat ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur juga dengan rezekinya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf. Demikian Bapak Ibu serangkaian acara Nafsul Mutmainnah seri kelima sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah telah kita ikuti bersama dengan baik dan lancar. Kami atas nama panitia mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, atas nama pribadi membawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.